Timnas Indonesia harus menelan kenyataan pahit di akhir perjalanan panjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding melawan Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Garuda takluk dengan skor tipis 0-1. Hasil yang bukan hanya memupus asa, tapi juga meninggalkan rasa kecewa mendalam di dada para pemain dan jutaan pendukungnya. Padahal, laga ini diawali dengan penuh keyakinan. Patrick Kluivert menurunkan formasi terbaiknya. Lini tengah dikomandoi Tom Hay, pertahanan dipimpin Jay Itzes, dan serangan mengandalkan kecepatan Orat Manggun di sisi sayap. Garuda tampil berani dan disiplin sejak menit pertama. Tekanan demi tekanan dilancarkan, dan Irak sempat kewalahan menghadapi agresivitas Indonesia. Menit ke-8, Tom Hay hampir membawa Indonesia unggul lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Beberapa menit kemudian, Mauro Zijlstra juga menciptakan peluang emas yang hanya bisa ditepis kiper Irak. Namun, dari banyak peluang yang tercipta, tak ada yang benar-benar menjadi gol. Babak pertama berakhir tanpa hasil, tapi asa masih menyala. Sayangnya, memasuki babak kedua, segalanya berubah. Di menit ke-67, Irak berhasil memecah kebuntuan lewat aksi Zidane Iqbal. Sebuah kesalahan kecil di lini tengah dimanfaatkan dengan cepat, dan bola meluncur deras ke gawang Indonesia. Satu gol yang menghapus seluruh rencana, satu gol yang memadamkan harapan. Namun, yang membuat publik Indonesia makin kecewa bukan hanya hasil akhir, tapi juga kepemimpinan wasit asal Cina yang memimpin laga ini. Beberapa keputusan kontroversial tampak merugikan Indonesia. Beberapa pelanggaran keras terhadap pemain Garuda dibiarkan tanpa peluit, sementara pelanggaran ringan yang dilakukan pemain Indonesia langsung berbuah kartu. Momen penalti yang sempat dituntut karena handball pemain Irak juga diabaikan begitu saja. Di tengah tensi tinggi pertandingan, keputusan-keputusan itu terasa berat sebelah dan memengaruhi ritme permainan Indonesia. Patrick Kluivert mencoba melakukan perubahan. Beberapa pemain diganti untuk menambah tenaga baru, tapi semuanya sudah terlambat. Dean James hampir menyamakan skor lewat tendangan bebas di penghujung laga. Namun bola masih melenceng tipis. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, dunia seolah berhenti sejenak. Para pemain menunduk, beberapa meneteskan air mata. Tak ada sorak, tak ada senyum, hanya tatapan kosong dan langkah gontai menuju ruang ganti. Segala perjuangan panjang sejak ronde awal kini berakhir tanpa kebahagiaan. Semua kerja keras, keringat, dan pengorbanan dari latihan ke latihan kini terasa sia-sia. Bukan karena mereka tak berjuang, tapi karena nasib dan keputusan di lapangan seolah tak berpihak pada mereka. Mimpi besar tampil di Piala Dunia kembali hilang di ujung perjalanan. Garuda sudah terbang tinggi, tapi dijatuhkan bukan hanya oleh lawan yang lebih kuat, melainkan juga oleh ketidakadilan yang tak seharusnya terjadi di laga sepenting ini. Dan malam itu di Jeddah, Indonesia kembali belajar bahwa dalam sepak bola, tak semua perjuangan berakhir indah. Kadang, yang tersisa hanyalah sunyi dan luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe sehat selalu, rezekinya lancar, dan cepat kebeli mobil Pajero. Terima kasih ya.